Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda usia balik. Sebelum kita membahas terkait dengan apa itu balik dan bagaimana tanda-tandanya, perlu kita ketahui tentang tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Coba anak-anak, jawablah pertanyaan ini. Mengapa adik bayi tidak berdosa ketika tidak mengerjakan sholat? Coba dipikirkan. Sudah menemukan jawabannya? Selanjutnya, mengapa manusia diciptakan tidak langsung dewasa? Sudah menemukan jawabannya? Ya, dari dua pertanyaan tadi, mungkin kita akan merasa penasaran. Jadikanlah rasa penasaran itu untuk fokus memperhatikan pelajaran pada kali ini, yaitu tentang balik dan tanda-tandanya. Mari kita pahami, apa itu balik? Balik berasal dari kata bahasa Arab, yaitu balago yablugu bulugon fahuwa baligun. Balik dari kata sampai, berarti balik adalah orang yang sampai. Dari pengertian secara bahasa itu dapat diketahui bahwa balik merupakan keadaan seseorang yang sudah mencapai kedewasaan. Kedewasaan yang dimaksud adalah dewasa dalam artian syariat. Dia harus mengerjakan ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan juga harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala sebagai tanggung jawab dia sebagai manusia yang diciptakan Allah. Sehingga dapat dikatakan orang yang balik berarti dia sudah wajib mengerjakan perintah agama. Atau dapat dikatakan orang yang belum balik berarti belum wajib. Tapi kalau dikerjakan dia akan mendapatkan pahala. Kemudian apa tanda-tanda dari balik? Balik adalah keadaan pada tahap tertentu antara laki-laki dan perempuan memiliki tanda-tanda balik yang berbeda. Dalam gambar dijelaskan ada tanda-tanda balik bagi laki-laki dan ada tanda-tanda balik bagi perempuan dan ada tanda-tanda balik untuk keduanya yang sama. Yang pertama, mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Karena anak-anak usianya masih usia SD, mungkin penjelasannya tidak terlalu vulgar, sebatas anak-anak bisa menangkap pengertian mimpi basah. Mimpi basah itu keadaan ketika kita bermimpi merasakan kenikmatan, sehingga tahu-tahu setelah kita bangun tidur, kita akan merasa basah pada area kemaluan. Nah, itu tanda-tandanya yaitu tadi kita merasa nikmat. Nah, itu nggak terlalu diperdalam. Cukup itu ya penjelasan dari Pak Yusron. Mimpi basah atau keluarnya sperma ini terjadi baik bagi anak laki-laki ataupun bagi anak perempuan. Tanda balik yang kedua yaitu menstruasi. Apa itu menstruasi? Yaitu keluarnya darah dari area kemaluan perempuan. Ini terjadi pada anak-anak perempuan. Paling cepat, anak-anak perempuan bisa mengalami menstruasi pada umur 9 tahun. Sehingga
ketika ada anak perempuan mengeluhkan keluar darah setelah dia berumur 9 tahun lebih, berarti bisa dikatakan menstruasi. Apabila keluar darah belum genap 9 tahun, berarti dia tidak dikatakan menstruasi, atau mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah kelainan atau penyakit. Kemudian ketika anak laki-laki ataupun anak perempuan sampai usia 14 tahun belum pernah mengalami mimpi basah, atau yang perempuan belum pernah mengalami menstruasi, berarti harus menunggu sampai usia 15 tahun. Sehingga usia 15 tahun menjadi patokan usia maksimal, usia paling lambat seorang anak sudah dikatakan balik. Sehingga kalau ada anak usia lebih dari 15 tahun, katakanlah dia usianya 16 tahun, usia anak SMA kelas 1, dia tidak berpuasa, kemudian dia mengaku saya belum balik, berarti dia itu berbohong. Sehingga tidak ada keringanan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kalau sudah balik berarti harus berpuasa. Karena balik merupakan tahapan perkembangan manusia, maka tentunya dalam menjelang keadaan balik, manusia akan mengalami perubahan fisik yang dapat ia rasakan. Perubahan fisiknya apa saja, Pak? Yang pertama, otot tubuh mulai kelihatan. Seorang anak laki-laki, dia akan merasa bahwa bagian tangannya dan bagian betisnya mulai merasa ada otot yang mulai tambah besar, sehingga dia merasa lebih kuat dibandingkan usia-usia sebelumnya. Ciri fisik yang kedua yaitu munculnya jakun, yaitu benjolan yang ada di sekitar leher, itu nampak bagi anak laki-laki. Ciri fisik ini ada pada anak laki-laki. Ciri fisik yang ketiga adalah suara mulai mengalami pembesaran, suara tambah besar. Nah, ini terjadi pada anak laki-laki karena pita suara yang mulai berkembang, sehingga suara yang dihasilkan bagi anak laki-laki akan membesar. Ciri fisik yang keempat yaitu munculnya bulu-bulu halus. Baik laki-laki ataupun perempuan itu akan merasakan munculnya bulu-bulu halus di sekitar lipatan tubuh, seperti di ketiak dan di organ intim. Tambahan bagi laki-laki, dia akan merasakan muncul bulu-bulu halus pada di sekitar wajah, berupa kumis, jambang, ataupun janggut. Ciri fisik yang kelima yaitu pinggul dan dada mulai membesar. Ini terjadi bagi anak perempuan. Mengapa setiap anak, baik laki-laki ataupun perempuan, itu bisa mengalami usia balik yang berbeda? Itu terjadi karena yang pertama, faktor keturunan. Bapak ibunya dulu baliknya itu lebih cepat ataupun lebih lambat, sehingga itu menurun pada anaknya. Yang kedua, karena tontonan. Video apa yang kamu lihat, terutama video yang bisa memancing nafsu yang kamu lihat, akan bisa mengakibatkan dorongan syahwat sehingga memicu untuk balik lebih cepat.
balik lebih cepat. Balik merupakan keadaan yang tidak perlu ditakuti, tetapi perlu dipersiapkan. Artinya, orang yang mengalami usia balik dengan ciri yang telah disebutkan tadi, seperti menstruasi bagi anak perempuan, ataupun keluarnya sperma atau mimpi basah bagi anak laki-laki ataupun anak perempuan, harus disikapi dengan cara kita wajib bisa untuk mandi besar atau mandi wajib. Karena anak yang mengalami menstruasi atau keluarnya sperma, dia dihukumi berhadas besar. Dan anak yang berhadas besar bisa hilang keadaan hadas besar itu dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Caranya bagaimana? Yang pertama, mencuci tangan dan membaca basmalah terlebih dahulu. Mencuci tangan dimaksud untuk bisa menghilangkan kotoran yang menempel pada tangan. Bisa jadi anak-anak yang mungkin habis mengecat sehingga ada sisa cat yang masih menempel pada kulit tangan. Nah, tujuan kita mencuci tangan itu adalah menghilangkan sisa-sisa cat atau kotoran yang menempel pada tangan. Sehingga nanti mandi yang kita laksanakan bisa sah. Yang kedua, mencuci alat kelamin. Setelah anak mimpi basah atau anak perempuan yang baru tuntas dari haidnya, nah alat kelamin ini harus dicuci bersih dari najis yang masih menempel. Langkah yang ketiga adalah mencuci kedua tangan. Sehabis kita mencuci alat kelamin kita dengan tangan kiri, kita cuci, kita basuh sampai bersih sehingga tidak ada lagi najis yang menempel pada tangan kita. Langkah yang keempat, disunahkan untuk berwudu. Kita berwudu seperti biasanya kita berwudu. Selanjutnya menyiram kepala atau membasuhnya dengan menyela-nyela rambut kita agar air bisa masuk ke dalam pori-pori kulit kepala. Lebih utamanya menggunakan sampo, karena dengan kita menggunakan sampo, rambut yang kusut bisa terurai sehingga air bisa masuk ke dalam pori-pori kulit. Saat kita membasuh kepala ini, kita nanti sertakan niat ya, kita baca dalam hati, tidak usah keras-keras. Kita ucapkan dalam hati ya, sehingga kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kita lanjutkan untuk menyiram ke seluruh tubuh, termasuk lipatan-lipatan tubuh yang mungkin biasanya belum kita jangkau dengan tangan. Kita usahakan seluruh air bisa menjangkau anggota tubuh, termasuk lipatan-lipatannya. Setelah selesai kita menyiram ke dalam seluruh tubuh, baru kita menutupnya dengan membasuh kaki sehingga ada sisa-sisa najis ataupun percikan dari air itu bisa hilang sehingga kita suci dan bisa beraktivitas terutama untuk mengerjakan ibadah. Nah ini untuk niatnya ya, kita harus bisa menghafal niat ini sehingga niat ini yang menuntun kita ketika kita melakukan mandi besar. Mandi besar itu tidak akan sah apabila tidak kita sertai dengan niat. Bunyinya bagaimana? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Kita ulangi. Nawaitul ghusla
li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, wajib karena Allah Ta'ala. Demikianlah penjelasan dari kami. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada penyampaian dari kami yang mungkin masih belum benar ataupun kami bertutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.